Kalau sakit gigi, aneh langsung beli berlian 10 kilo. Iya, langsung aneh punya. Lah anak sultan fulus banyak. Sakit gigi punya berlian, berlian. Ini fofok Arab terbuat dari kulit cheetah. Iya, cheetah. Ini kalau bayi pakai fofok Arab 1 hari aja, itu besoknya bayi bisa punya bini 4. Beneran, ini fofok istimewa. Kan aneh sultan fulus banyak anak. Bener, daerah Kerawang namanya. Iya Om, kalau ini di Teluk Jambe. Oh, ini Teluk Jambe. Teluk Jambe. Ana pikir ini dari tadi Ana lagi di surga. Soalnya kok di depan Ana ada bidadari. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Nah, spesial banget hari ini. Aku spesial mulu emang setiap video ya. Spesial banget hari ini aku akan bikin prank sholawat lagi bersama idola kalian semua, Sultan Juki. Ini Sultan Arab emang ada-ada aja kelakuannya teman-teman ya. Saat ini aku lagi ada di rumah makan terbaik di Kota Karawang guys. Bukan di Kota Karawang, mungkin di dunia guys ya. Karena aku kalau promosi itu nggak pernah tangguh-tangguh. Aku lagi ada di Dimsum Teh Irma guys. Ini adalah salah satu resto tempat makan dimsum terbaik di dunia guys. Jadi kalau aku makan dimsum ini, itu rasanya tuh nggak hilang-hilang 40 tahun guys. Ini bener-bener dimsum yang the best banget. Buat teman-teman yang ada di Kerawang atau yang ada di luar atau di luar negeri atau yang sudah di alam gaib pun silakan datang ke sini. Nggak apa-apa makan dimsum di sini sebanyak-banyaknya. Udah rasanya enak, harganya juga bersahabat teman-teman. Silakan di follow juga Instagramnya di bawah ini. Dimsum Teh Irma. Jangan lupa kalian beli, jangan cuma follow doang, datang ke sini beli, pesan. Bisa juga pesan di aplikasi banyak teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin itu belakangan ada banyak banget DM Instagram yang nanya ke aku gini, Kusaldi, gimana sih caranya kita itu menanggapi orang yang suka menggibah kita atau memfitnah kita? Oke teman-teman, di sini aku mau menjawab sama teman-teman semua, sedikit sharing bahwa menangani orang yang menggibah atau memfitnah kita itu hal yang paling bagus adalah ngasih dia hadiah. Kok ngasih hadiah Gus Aldi? Dia kan udah nyakitin kita, diam-diam ngomongin kita, diam-diam ngomongin kita yang jelek-jelek gitu. Kenapa harus dikasih hadiah? Oke teman-teman, gini, ketika kalian diomongin sesuatu yang jelek, ketika kalian difitnah apalagi, diomongin sesuatu yang membuat kalian tidak senang kalau kalian ada di sana, secara sembunyi-sembunyi sekalipun, itu pada dasarnya dosa kalian itu sedang diampuni. Jadi, ketika orang ngomongin kita, itu dosa kita itu disedot sama dia gitu loh, disedot sama yang ngomonginnya. Jadi ketika kita diomongin orang, dosa kita itu semakin diampuni teman-teman, dan dosa kita akan berpindah kepada orang yang ngomongin kita. Dan kalau dosa kita udah habis, berikutnya adalah pahala dia yang pindah ke kita. Jadi semakin banyak dia ngomongin kita, semakin banyak dia ngegibahin kita, itu semakin banyak juga kita dapat pahala dan dapat ampunan teman-teman. Jadi sebetulnya ketika kalian digibah atau difitnah, kalian itu senang-senang aja, fine-fine aja. Ketika ada orang ngomongin kita di belakang, itu artinya kita sedang ada di depan dia teman-teman, dan artinya kita itu sedang mengungguli dia, dan dia itu sebetulnya iri teman-teman. Dan ini juga aku pengen menyampaikan pada teman-teman semua yang masih suka menggibah atau memfitnah teman-teman yang lain. Sebetulnya teman-teman, dosa kita itu lebih berbahaya untuk kita, tapi dosa orang lain itu sebenarnya nggak bahaya buat kita. Jadi sebetulnya ngapain sih kita ngurusin dosa orang lain, aib orang lain, kita cari-cari, kita korek-korek buat apa teman-teman? Jadi mendingan kita itu ngurusin dosa kita dan kita taubati aja dosa kita setiap saat, itu lebih bermanfaat teman-teman. Karena nanti ketika dihisab yang ditanya adalah dosa kita, bukan dosa orang lain teman-teman. Oke, gitu aja nasihatnya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, bisa diambil untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Kita langsung aja ke video pranknya. Cek it. Aduh, lama banget Ana nungguin target kagak dateng-dateng juga. Emang susah juga nyari cewek cantik di sini. Udah nunggu 15 tahun seperempat, ini kagak dateng-dateng juga target Ana. Aduh. A few moments later. Balonku ada 5, balonnya dari Arab, balonnya balon onta.
Aduh, ini tempat kosong. Assalamualaikum. Okey. Tempat kosong belakang. Ya, Boleh anak-anak boleh duduk sini? Oh, Masya Allah. Ini kosong bener ya. Ukti baik banget ini. Kayak tukang servis AC. Anak adem banget ya Ukti. Masya Allah. Ini bener. Iya. Aduh. Aneh lagi di dimsum Teh Irma nih. Tapi kok gelap ya? Kebiasaan. Aneh selalu pakai kacamata hitam. Lupa, ini kacamata ikutan mulu. Tiap aneh di sini. Aneh ngapain ya? Aduh, Ana pengen pesen dulu nih. Kayaknya enak ini makanan dimsum. Di Arab nggak ada dimsum. Ana pengen dulu. Pelayan. Wah, dari sini. Iya, Pak. Ente pelayannya di sini. Iya. Di sini ada makanan apa aja? Adanya dimsum Teh Irma aja. Dimsum Teh Irma dengan berbagai pilihan ada juga. Ada. Ana tapi nggak pengen makan dimsum Teh Irma. Terus? Di sini ada nggak? Selain dimsum Teh Irma, ada nggak dimsum teh manis atau teh basi? Nah, itu kenapa ketawa? Nggak ada. Kalau gitu, Ana minta dibawain yang enak-enak aja. Kalau bisa yang paling mahal di sini. Siap. Ana bayar duluan aja, Ana bayar duluan. Ana bayar pakai emas batang, Ana buat ente. Oke, ente bawa. Ente jangan ketawa terus. Ini buat bekal hidup ente pokoknya. Kembaliannya ambil aja. Ente bawain makanan Ana yang enak-enak. Siap, Oke? makasih. Ente jangan bingung-bingung, pergi aja pergi. Siap. Oke, makasih banyak. Aduh, alhamdulillah, Ana udah bagi emas sama orang-orang melarat kayak dia tuh. Sambil nunggu makanan diantar pelayan nih. Enaknya Ana ngapain ya? Oh iya, Ana pengen nelpon sohib Ana yang ada di Arab nih. Kabar dia gimana ya? Langsung nyambung ke phone Arab, phone Sultan. Aduh. Kok putus? Padahal Ana isi pulsa 15 miliar, putus juga ini. Itu phone lagi. Mantap nih, nyambung langsung. Halo. Assalamualaikum. Iya, Ana Sultan Juki, masa ente lupa? Ana pengen nagih utang sama ente. Ente jangan belaga lupa. Ente kan punya utang sama Ana. Tuh, kan belaga lupa lagi ente. Iya, itu utang untuk biaya nikah ente. Biaya nikahnya sih nggak seberapa mahal. Iya, tapi kan Ana harus nyogok pengantin ceweknya biar mau sama ente. Bukan ente meresahkan masyarakat. Jangankan cewek cantik, kadal burik aja ogah deket sama ente. Payah bener ente. Oke. Ente gimana kabarnya sohib Ana? Ente lagi sakit? Aduh, kasihan banget ente udah melarat sakit lagi. Kan Ana udah bilang berkali-kali sama ente. Ente kalau makan jengkol jangan sambil pakai masker. Bisa mabuk ente, hidung ente bisa konslet mulut. Gimana sih? Ngomong-ngomong, ente kan lagi sakit nih. Iya, ente kalau lagi sakit, apalagi bagian kepala, ente harus banyak dikompres. Iyalah dikompres. Ana pernah dulu waktu Ana sakit kepala, Ana kompres. Ana kan sultan fulus banyak. Ana kompres, sakit kepala Ana 5 menit langsung sembuh. Ya Ana kalau sakit kepala nih, Ana kompres kepala Ana pakai tangan janda bahenol sembuh. Kagak sembarangan. Ana kan sultan fulus banyak. Ngomong-ngomong nih, Ana kalau sakit gigi, Ana pernah sakit gigi. Iya, waktu itu Ana habis makan coklat terus Ana sakit gigi. Iya, Ana nih kalau sakit gigi kagak pernah Ana datang ke dokter. Iyalah, kan Ana sultan fulus banget. Pernah Ana datang ke dokter. Ana dikasih obat sakit gigi sama dokter. Itu langsung Ana muntahin. Kagak main sultan gitu-gituan. Ana kalau sakit gigi, Ana langsung beli berlian 10 kilo. Iya, langsung Ana kunyah. Lah Ana sultan fulus banyak. Sakit gigi kunyah berlian. Ngomong
ngomong-ngomong nih, Ana kan punya tetangga banyak nih. Iya, Ana paling senang silaturahim sama tetangga-tetangga. Kemarin tetangga Ana yang pertama itu melahirkan bayi. Ya iya, bayi masa macan tutul. Iya, Ana kan paling senang nih kalau ngeliat bayi-bayi kan, bayi-bayi kecil. Ana paling senang. Ana kasih dia hadiah popok dari Arab. Iya, popok sultan istimewa kalau popok sultan. Itu ente tahu nggak? Popok yang Ana kasih itu lembut banget. Iya, bahannya itu bahan dari tangan penyanyi dangdut. Iya, ente tahu nggak? Popok Ana itu wangi banget. Itu kalau ente cium popok Ana, wanginya itu kayak ketek supir angkot. Iya, beneran, itu kan Ana sultan, banyak Ana. Iya, ini popok Arab mahal harganya. Beneran, Ana kagak bohong. Ini kalau ente beli satu aja popok Arab, itu harganya bisa kebeli Alphard yang nusuk jurang. Ayo beneran, Ana kagak bohong. Ini popok Arab terbuat dari kulit cheetah. Iya, cheetah. Ini kalau bayi pakai popok Arab 1 hari aja, itu besoknya bayi bisa punya bini 4. Beneran, ini popok istimewa. Kan Ana sultan fulus banyak Ana. Aduh, Sohib, Ana ngomong mulu dari tadi, capek Ana. Iya, perut Ana sampai keroncongan ini. Iya, kebetulan Ana tuh lagi mau makan nih. Ana mau makan dulu aja ya. Iya, Ana lagi ada di Dimsum Teh Irma. Iya, ada di Kota Karawang. Ini dimsum enak banget. Iya, Ana lagi telaktir rakyat-rakyat Ana nih. Ada di sini banyak nih. Ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang cewek-cowok, campur pokoknya semua. Iya, Ana. Ini dimsum bukan sembarang dimsum. Ini dimsum enak banget. Iya, Ana ini kalau sekali aja Ana makan dimsum Teh Irma, itu Ana bisa sampai ke bawah mimpi padahal Ana melek. Coba gimana nggak istimewa ini dimsum Teh Irma. Sohib Ana, ente kan lagi sakit. Iya, ini mah Ana mau ngingetin, orang sakit itu sangat dekat dengan kematian. Bukan Ana nyumpahin, ini mah Ana cuma nasihatin doang. Ente dari sekarang kan lagi sakit, ente harus banyak istighfar, harus banyak minta-minta maaf sama teman-teman ente. Iya, ente harus banyak sedekah. Jadi kalaupun ente modal, iya, ente udah banyak pahalanya, dosa ente udah banyak diampuni. Beneran, Ana mah ngasih saran terbaik buat teman Ana. Nih, Ana pengen nawarin sama ente Sohib Ana pemakaman milik Sultan. Beda, pemakaman Sultan istimewa. Iya, harganya mahal, pemakaman elit. 1 meter pemakaman di tanah Ana, itu harganya bisa kebeli bemo yang hidungnya pesek. Beneran Ana. Ente Sohib Ana, ente tahu nggak, kalau ente beli pemakaman di pemakaman Ana, itu jenazah ente bisa tenang. Ana beneran, Ana nggak bohong. Ente tahu nggak, batu nisannya di pemakaman Ana itu pakai layar sentuh. Beneran, iya, ente nggak bohong. Ente tahu nggak, kain kafan ente nanti kalau ente meninggal di pemakaman Ana, itu pocongnya ada gambar SpongeBob. Beneran. Dan satu lagi, ente bener. Satu lagi yang paling istimewa, kalau ente beli pemakaman di pemakaman Ana, ente meninggalnya ada gladi resepnya. Ana beneran, Ana tidak bohong, Ana sultan fulus banyak. Beneran Ana. Garing. Oh iya, Sohib Ana, udah dulu ya. Lama banget Ana ngomong sama ente nih, dapat duit kagak Ana, ente kan melarat. Ana sultan. Yaudah, Ana mau makan dulu nih. Itu aja ya. Assalamualaikum. Aduh, Ana sultan, fulus banyak, temen pada melarat. Bangke banget Oke. Ana sambil nunggu makanan Ana pengen nyanyi aja nih. Ana pengen nostalgia lagu kesukaan Ana sama mantan Ana. Ini lagu enak banget, Ana mau nyanyi aja.
Waduh, mantap ini. Pakai hati banget aneh kalau nyanyi. Harus merem aneh. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku yang coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Ukti, nyanyi sama anak-anak. Cukup sudah, ayo Ukti, kau sakiti aku lagi. Pakai perasaan Ukti, pakai perasaan, ayo. Pakai serpihan wanita, pakai falset. Pakai iya. Ayo. Aduh, Ukti kurang menjual lagu-lagu romantis kayak gini. Ana jadi sendirian nyanyinya nih. Aduh, Ana kan kalau lagu Indonesia itu kurang, Ukti. Ana kalau lagu Indonesia kurang fast. Ana kan Ana dari Arab. Hidung Ana kelihatan kan? Iya, kayak yang botol balsam hidung Ana ya. Jadi Ana kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia. Ana mau nyanyi lagu Arab aja nih. Ukti silakan makan aja. Ana lagi pengen nostalgia aja. Ana pengen nyanyi lagu-lagu Arab. Ana nyanyi lagu Arab aja. Wah, mantap. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. Anta imamul hadra sultanul ghaibi. مثل الرمال وللظنون مثل الرمال. وصلي دوما على نبينا. وصلي دوما على نبينا. طه الممجد بهي الجمال. طه الممجد بهي الجمال. سلطان الغيب. ما شاء الله.
banget hati Ani nih. Nabi Muhammad. Masya Allah, enak banget ani kalau lagi nyanyi lagu Arab. Kalau lagu Indonesia kok suka ganjel-ganjel tuh. Iya. Ukti, maaf Ana ganggu nih. Ana boleh nanya-nanya nggak sama Ukti? Kayaknya lebih enak Ana duduk depan ya. Soalnya takut nggak kedengeran. Ini Ana mau nanya-nanya ini. Nanya-nanya alamat sama Ukti nih. Jadi kan Ana dari Arab. Ana kan jauh dari Arab. Ini Ana lagi kebingungan. Soalnya Ana tadi ikutin GPS. Itu GPS Ana suaranya pakai suara Ayu Ting Ting. Iya, di mana, kemana? Alamat palsu terus nyasar Ana dari tadi. Ana jadi bingung kan. Jadi Ana mau nanya sama Ukti nih sebentar. Ngomong-ngomong, Ukti kok sendirian aja dari tadi kayak polisi tidur. Kenapa kok sendirian aja, nggak sama temannya? Iya, saya tadi mau bungkus terus kayak tanggung gitu, udah makan di sini aja. Kan di sini aja, tapi ini emang udah jodoh ya, jadi ketemu sama Sultan ya gitu. Ini Ukti, Ana mau nanya, kalau ini benar daerah Kerawang namanya? Iya Om, kalau ini di Teluk Jambe. Oh, ini Teluk Jambe. Teluk Jambe. Ana pikir ini dari tadi Ana lagi di surga. Soalnya kok di depan Ana ada bidadari. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi oh iya Ukti, Ana mau nanya, kalau Ana mau ke Jakarta, Ana sebaiknya lewat mana bisa? Oh, kalau ke Jakarta Omnya bisa lewat tol Karawang Timur, kalau nggak Karawang Barat. Oh, ada 2 tol di sini, ada Karawang Barat, Karawang Timur. Enggak, kalau ke Jakarta apa kita nggak lewat Hati aja? Kalau tadi Iya kan, Jakarta itu setahu Ana itu Jakarta singkatan. Singkatannya Jakarta itu jadian kita karena cinta. hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Oh iya Ukti, Ana boleh ini dulu ganti suaranya. Iya, suaranya bisa diganti. Jadi walaupun Ana orang Arab, suaranya bisa suara orang Indonesia. Gitu. Sekarang suaranya udah ganti. bisa suara Indonesia juga. Jadi gini, Mbak boleh tahu namanya siapa? namanya Nurul. Mbak Nurul, mohon maaf ya. Dari tadi sebetulnya ketika aku masuk ke dalam sini, terus aku duduk di belakang, terus aku gaya-gaya orang Arab, terus nyanyi-nyanyi falas ya tadi. Nyanyi falas sampai nyanyi sholawat. Itu sebetulnya Mbak Nurul itu lagi kena prank di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi. Iya, maksudku lagi dikerjain di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat tuh di sebelah sini ada kamera nih Mbak. Nih, di belakang sini. Kelihatan nggak? Nah, satu di sini, yang satu lagi sana. Kelihatan? Jadi semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama 2 kamera ini. Nah sebelumnya aku mau minta izin nih sama Mbak Nurul. Boleh nggak kalau nanti video ini ditayangin di channel YouTube aku? Iya, boleh. Boleh ya, alhamdulillah. Sama ini Mbak Nurul kan, aku mau nanya dong kesan-kesannya gimana sih ketika dikerjain kayak gini? Oh ya, bingung terus kaget tiba-tiba ada orang yang nyanyi
Terus ngakak juga. Pakai kostum Arab gini apaan gitu ya di Kerawang siang-siang gitu. Tapi aku seneng banget Mbak Nurulnya udah nggak marah-marah gitu, karena biasanya ada juga yang ketika aku prank itu dia tuh marah-marah gitu, risih gitu, apaan sih mas gitu-gitu, dan aku langsung diem gitu. Karena Mbak Nurul sudah nggak marah-marah, dari tadi udah pesan makan ya. Udah. Jadi nanti semua makanan ini biar aku yang bayar, dan juga Mbak Nurul nanti akan ada paket atau bingkisan dari dimsum Teh Irma. Karena kebetulan pada hari ini acara prank aku ini disponsori juga sama dimsum Teh Irma. Jadi jangan lupa juga Mbak Nurul follow Instagram Teh Irma. Apa dimsum Teh Irma ya? Jangan dimsum teh manis, apalagi teh basi ya. Dimsum Teh Irma, jangan lupa. Karena di sini makanannya enak banget dan yang punya tuh ramah banget. Pelayan-pelayannya juga dari tadi ramah banget. Oke Mbak ya? Makasih ya. Iya sama-sama. Oh ya Mbak Nurul, supaya nih ke depannya aku bisa silaturahim lagi nih. Boleh nggak sih aku minta Instagram, punya kan? Ada Instagram. Tambahnya apa sih Mbak? Atau diketikin aja boleh? Diketikin Instagram. Ketemu udah. Kemana Mbak? Oh iya, mirip ya. Aku follow ya Mbak ya? Iya. Aku follow, nanti di follow back. Makasih banyak sebelumnya Mbak Nurul. Boleh nggak Instagram nanti aku post di video itu? Oh iya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, nanti teman-teman biar follow Mbak Nurul deh. Gak usah follow aku, biar followers aku udah banyak. Sultan, mulus banyak, followers banyak, ya enggak? Iya. Oh ya Mbak Nurul, sebelumnya terima kasih banyak udah apa sih nggak marah-marah, udah mau dengerin aku nanya-nanya juga gitu, ramah banget. Semua udah cantik, baik dan ramah banget. Mudah-mudahan Mbak banyak warisannya. Makasih banyak Mbak. Aku izin pamit. Sampai ketemu lagi nanti sambung-sambung di DM Instagram. Makasih Mbak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Nurul. Iya, Mbak Nurul orangnya cantik banget, mukanya tuh kayak ke Arab-Araban gitu, kayak sultan kan, hidungnya mancung kayak botol balsam ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk mensyiarkan sholawat dengan cara-cara milenial, cara-cara yang kalian sukai. Semoga dengan cara-cara seperti ini, tontonan seperti ini, kalian semua bisa terhibur dan bisa semakin mencintai sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton video yang lain. Jangan lupa kalian follow Instagram aku, jangan cuma follow Instagram ceweknya doang. Oke, gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.